Baik, selamat datang di CIT Program. Hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai planetary aspect. Seperti Anda sudah mempelajari sebelumnya bahwa aspek adalah pertemuan daripada satu planet terhadap planet yang lain, ya. Di dalam sudut pandang geosentrik, di mana bumi berada di tengah, ya, di pusat, dan sudut pandang ini yang akan kita bisa terus gunakan di dalam financial astrology. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari planetary ingress dan zodiak, planet yang berada di zodiak dan impactnya apa, maka saat ini saya ingin mengajak Anda untuk fokus kepada hubungan dua planet, ya, hubungan dua planet yang membentuk angle atau sudut, di mana sudut ini yang kita sebut dengan transit aspect, ya, di mana yang kita perhatikan adalah per hari ini, per detik ini, oke, per detik ini itu posisi planetnya bagaimana. Nah, nanti untuk planetary aspect ini waktu kelas meeting saya akan ajarkan tentang bagaimana menggunakan astrolognya. Tetapi sekarang kita akan memahami beberapa hal terlebih dahulu yang saya yakin Anda juga sudah melihat videonya, di mana observation yang sudah kita lakukan itu berdasarkan dari data Jakarta Composite Index, dan sampling yang kita gunakan itu menggunakan chi-square method, ya. Artinya dengan bahasa gampangnya, kalau chi-square-nya kita pakai 3,84 itu ternyata dianggap signifikan atau chi-square-nya adalah 3,84, maka angka 3,84 ini menunjukkan bahwa memang terjadi adanya signifikansi di dalam aspek itu terhadap market yang sedang kita uji, ya. Jadi memang pengulangannya itu signifikan, bukan hanya kebetulan. Apabila itu terjadi dan terjadi, dipercaya ke depannya akan terjadi. Kalau pada saat aspek itu terjadi dengan chi-square kurang dari 3,84, maka Anda membutuhkan time geometrik. Anda membutuhkan time geometrik, itu udah pasti, ya. Nah, sekarang fungsi daripada aspek salah satunya adalah untuk memprediksi turning point. Dan kita combine dengan time geometrik. Setelah kita combine dengan time geometrik, kita mau mencari turning point, ya. Kemudian kita combine dengan moon declination, termasuk full moon, new moon itu sebenarnya adalah hal yang berhubungan dengan aspek, di mana aspeknya antara matahari dengan bulan. Oke. Sekali lagi prosedurnya, saya akan mengingatkan bahwa elemen dalam trading adalah momentum, pattern, price, dan time. Momentum, pattern, price, dan time ini adalah time yang terakhir, ya. Time memiliki pengaruh yang paling besar. Pada akhirnya kita harus mengambil empat-empatnya. Jadi pembalikan arah ini kita akan melihat dari keempat dasar ini. Oke. Setelah Anda melihat dari keempat dasar ini, barulah nanti kita bisa menentukan yang mana yang akan menjadi faktor utama untuk pembalikan arah. Momentumnya harus ada, patternnya harus ada, price-nya secara Fibonacci sudah berada di area reversal, dan secara time-nya juga demikian. Oke. Maka ini akan menjadi kita punya tugas untuk memprediksi apa yang akan terjadi di market, ya. Oke. Nah, dari berbagai macam aspek saya sudah mengumpulkan beberapa aspek yang saya percaya bahwa apabila kita mentradingkan aspek-aspek ini memiliki satu signifikansi di market, dan itu cukup baik untuk kita perjuangkan ke depannya. Apa saja aspek-aspek tersebut bisa kita lihat dari PowerPoint ini, ya. Ada Sun Jupiter aspek, Sun Uranus aspek, karena hampir semua yang berhubungan dengan Sun misalnya, ya, yang berhubungan dengan Sun itu memiliki impact yang cukup signifikan, ya. Terus kemudian ada Sun Neptune aspek, ya. Kemudian ada Venus Jupiter aspek, Venus Neptune aspek, Venus Pluto. Ini berdampak cukup lumayan yang kita coba pada IHSG dan juga beberapa pada gold. Anda perhatikan sekarang pada Sun Jupiter aspek, di sini saya menemukan bahwa yang memiliki korelasi cukup besar itu adalah conjunction, square, dan trine. Prinsipnya dua ini
pada saat nanti misalnya terbentuknya peaks ya, di mana stocks itu kemungkinan besar akan terbentuk peaks. Maka kalau peak itu terbentuk atau crash atau puncak itu terbentuk, Anda bisa mencari posisi sell misalnya. Ya. Sun conjunction Jupiter. Kita percaya bahwa conjunction ini adalah aspek yang paling kuat. Dari pengalaman yang ada, ya, trend directionnya adalah 4 hari setelah sampai 9 hari setelah itu bull, itu trend directionnya. Tetapi turning point tidak berbicara tentang trend direction, tapi turning point terjadi di antara kejadian ini, ya. Di antara kejadian ini dia memiliki impact reversal, ya. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam future signal ini yang berhubungan dengan 4 hari sampai 9 hari, ya. 4 hari sampai 9 hari naik, ini tanggalnya. Nanti Anda bisa cek apakah trending atau trending yang dihasilkan, trend direction, tendensi yang dihasilkan itu benar-benar terjadi lagi atau tidak, ya. Itu nanti Anda bisa perhatikan lebih detail mengikuti tanggal-tanggal ini. Jadi ini yang berhubungan dengan arah trennya. Demikian juga yang lain. Kalau ini dikatakan 8 hari sebelum up dan seterusnya, ini tanggalnya. Titik di tengah ini adalah culmination dates, which is Anda sudah memiliki software aspek tarian. Ada settingnya sebenarnya. Waktu di email Anda bisa cek, ada settingan saya, itu file. Anda bisa load setting, kemudian Anda bisa pilih ya settingannya yang sudah ada, settingan aspek tariannya. Ini time zone-nya sebentar, saya waktu itu adjust mungkin 0 kayaknya, waktu itu saya taruh di sana. Ini declination ya. Dari sini bisa kelihatan declination-nya. Ini posisi derajatnya, dia di 29 Virgo. Ini sesuai dengan natal chart yang ada ya, makanya kita harus ganti dulu beberapa settingannya. Katakan ini time zone-nya 0. Start date-nya kita mau coba Februari ya. Satu Januari katakan sampai 29 Februari. Aspeknya 0, 120, 150 kita nggak pakai, sampai 60. Paralel, kontra paralel kita matikan. Sun, Moon, Mercury ini kita on kan. Ini kita on kan. Chiron kita nggak pakai. Transit to transit, ingat. USET saya coba matikan dulu. Ini saya nolkan ya. Natal date-nya mungkin kita kasih hari ini.
Jadi kalau pakai aspektor ini enak nih sebenarnya. Cuma kita mesti set dulu sebentar. Oke, tanggalnya yang keliru. Iya, nggak ada tanggal 29, salah. Coba ya, time zone-nya kita kasih 0. Ini mungkin GMT. Nah, ini sun moon semua. Oke, ini kalau kita on kan, kita ingin tahu aspek apa saja yang akan terjadi. Saya biasanya on kan, lalu saya start. Ini selama Januari sampai Februari. Di sini kita bisa ketemu semua ya tanggalnya. Jadi otomatis sun sama moon yang mendominasi otomatis kan. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau udah sun moon, moon sun, ini kita coba ignore duplicates. Nah, ini saya sort output jadi biar lebih enak, tanggal 1, 2, 3 nya lebih jelas. Moon Venus, coba sekarang kita hilangkan dulu moonnya ya. Moonnya hilangkan, kecuali Anda mau main intraday nanti misalnya. Nah, ini lebih enak nih, kelihatan. Oke, ini tanggal 1, tanggal 3. Merkuri kita nggak pakai, saya hilangkan dulu Merkurinya. Nah, di sini ada nih within 1 degrees of exact, jadi hampir benar-benar 1 derajat itu di sini. Ya. Jupiter 180, Uranus, Saturnus trine Uranus. Nah, Sun square Jupiter ini tanggal 12 Januari. Lihat, Sun square Jupiter, di sini ada Sun conjunction Pluto, ada Sun trine Jupiter, ada Mars Jupiter, ya. Ini yang terjadi. Coba saya tes copy dulu. Saya copy di bagian chat ya. Kita lihat di PowerPoint. Sun square Jupiter. Ini ada tanggalnya. Ini tanggal yang sebelumnya ini kan tidak menceritakan culmination. Di sini very false significant probability. Probability 95,9%. Probability itu bukan bagian kejadian. Saya sudah jelaskan di sebelumnya. Anda bisa review video sebelumnya bedanya antara probability sama tendensi dia terjadinya apakah berulang atau tidak ya. Mari kita perhatikan 12 Januari Sun square Jupiter. Bersama dan itu ada Venus Neptune. Coba kita lihat, ada nggak di sini kita Venus Neptune? Ya, Venus Neptune ini square ya, square Neptune di sini. Tapi yang tadi itu adalah conjunction. Nah, ide selain ini adalah Anda juga bisa menggunakan yang
yang saya ajarkan sebelumnya, yakni menggunakan IPO dates-nya kan. Lalu kita lihat ya, apakah di IPO dates itu aspek-aspek yang berhubungan, ya, kita perhatikan, kita catat semua. Aspek yang berhubungan kita catat semua. Setelah itu yang terhubung ya, Anda buka di natal chart, Anda catat semua yang terhubung. Kemudian kita buka satu-satu nanti per aspek. Sekarang kita secara global dulu. Saya ajarkan Anda untuk melihat secara global di bulan ini ada apa saja, lalu kita cocokkan. Kalau kita mau research, nanti kita buka misalnya Sun Jupiter aja adanya apa aja gitu ya. Sekarang kita kan udah tahu nih di dalam bulan Februari ada ini aja. Sekarang saya mau fokus. Saya mau cari cuma Sun Jupiter. Calculate, ternyata selama bulan Februari cuma ada ini. Nah sekarang gimana kalau saya mundurin 2016? 2016 sampai sekarang Sun Square Jupiternya ada, Sun Jupiter aspeknya ada ini. Saya taruh di aspek, silakan buat teman-teman lihat juga. Kita lihat ya, 13 Januari 2016. Baru di situ nanti kan dilihat planet ini cocoknya sama apa. Kita tesnya ini kan ke IHSG dulu. Ada turning point 8 Maret 2016. Karena ada aspek yang tidak berdampak untuk IHSG, ini kita harus tahu. Ini kita consider turning point karena baru kurang lebih sekitar 1 bar dari turning point ya, masih masuk. Mei. Apakah ini turning? Saya tidak melihat ini ada turning point. Kita harus coba, ini baru 2016 sampai 2017. Kemudian Sun Square Jupiter 4 Juni. Juni libur, maka digantikan 3. Di sini belum ada turning point. Tetapi kalau Anda perhatikan di sini, Sun Square Jupiter 27 Mei sampai 4 Juni. 27 Mei sampai 4 Juni. Lihat. Nih, 27 sampai Ini ya. 27 Mei sampai 4 Juni disebutkan bull. It happened, bull ya. Padahal for your info, saya buat materi ini tahun 2013. Ini awal mula sinyalnya ini, saya buat materi ini 2014 Maret. Ternyata tetap efektif tuh sampai 2016. Ya. Dan itu bisa mengcapture kenaikan yang ada di sini. Sedangkan yang ada di aspek tarian ini berbicara tentang culmination-nya. Makanya kan di PowerPoint kan disebutkan nih, dari titik ini 8 hari sampai culmination-nya itu bull. 8 days before itu up kan. Artinya apa? Ya kita buy. IHSG-nya itu akan terus naik sebenarnya. Ya. Ingat, harga open sama harga close. Terus kita cari lagi sextile 10 Juli. Square Jupiternya belum kelihatan ada turning point, tetapi kenaikannya udah confirm, ya kan? 10 Juli kita libur, kita tidak masuk hitungan. Kemudian 26 September ini saya melihat ini termasuk ya, karena hampir turning point. 27 nya dia reverse, conjunction itu masuk hitungan. Sun sextile Jupiter 9 Desember.
Masuk. Sextile itu beberapa kali saya lihat memang baik ya. Dan kalau kita bicara secara visual, ini sekarang kita sedang melihat secara visual ya. Kalau kita secara visual saja itu terlihat dia memang banyak kenanya di turning point, itu biasanya kalau sudah masuk data akan valid ya. Sun Square Jupiter lagi. Januari tanggal 12. Ya lihat 2012 di sini. Nggak begitu oke ya. 12-nya juga nggak ada turning karena memang nampaknya nggak turning di IHSG, tidak begitu dampak. Sextile jauh lebih baik. Kita kembali lagi 8 hari sebelum. 1 2 3 4 5 ya, lihat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini bottoming. Secara keseluruhan kalau kita mau lihat ada bullnya nih. 8 hari sebelumnya ini ada bullnya. Jadi walaupun saya buat itu tahun 2014 sampai sekarang pun tetap valid ya. Agak mengerikan ya. Kita lihat trend 11 Februari. 10 libur 11 berarti di sini. Trine sama sextile kemungkinan kalau kita lihat dari sini kan. Nah, ini menariknya kan di situ. Jadi kita bisa lihat secara global, terus masuk secara planetary untuk memetakan di dalam satu bulan ada apa. Jadi ritmenya, cara kerjanya kita mulai dulu ya. Periksa aspek apa saja yang akan terjadi di bulan ini. Periksa efek tren dari PPT yang diberikan. Setidaknya itu, kalau Anda nanti menemukan lagi Anda tambahkan tren. Ini efek trend direction ya. Sorry, ini sebelumnya ini prematur. Ini gini. Pilih aspek yang berhubungan dengan market yang diinginkan. Kemudian periksa efek dari PowerPoint, ya kan? Tes secara visual 5 tahun ke belakang dari kombinasi dua planet, ya kan? Misal Sun Jupiter. Ini kita tes secara visual dulu. A. Seluruh aspek 0, 60, 90, 120, 180. Setelah menemukan yang sekiranya terbanyak mengalami turning point, filter kembali dengan aspek tarian yang menunjukkan aspek tersebut saja. Misalnya kita sudah melihat bahwa Sun 060 Jupiter dan Sun tadi apa ya, trine ya, trine ya. Misalnya ya, memiliki korelasi, maka filter 10 tahun misalnya dari dua event ini. Tinggalkan saja yang lainnya. Sun, Jupiter, kita filter dari tahun misalnya 2007. Start. Maka Anda mendapatkan seluruh Sun Jupiter yang ada di sini. Ini semuanya within 1 degrees.
Ini di backtest lagi, satu-satu dicek. Tuh, saya masukin ya, 60, 120, 60, 120. Karena sebelumnya Anda sudah melalui ini lalu mengambil kesimpulan, ya kan? Pilih planet kombinasi yang berhubungan, bukan aspeknya, ya kan? Catat perilaku turning point market dengan secara visual ya, secara visual dan karakter. Oke, ini saya kasih nomor 6. Catat perilaku karakter market secara tren 8 hari sebelum dan 8 hari sesudah. Saya ingin lihat 8 hari sebelum dan 8 hari sesudah ada kecenderungan nggak? Setelah Anda menemukan misalnya ini ya, keseluruhan aspek ini, mungkin dia tidak turning, tetapi Anda harus lihat 8 hari sebelum sama 8 hari sesudah ada kesamaan nggak? Jangan-jangan 8 hari sebelum seperti Sun Square Jupiter tadi dia naik terus walaupun dia nggak turning, tapi kita bisa pakai trend directionnya, ya kan? Setelah terlihat kecenderungan secara visual, catat dan jadikan referensi untuk digabung dengan time geometrik. Saya memberikan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Ketua kelas bagi anggotanya, ya. Jadi batch 14 dan 13 bergabung. Ketua kelas masing-masing batch kerjasama ya. Ketua kelas dan wakil, jadi ada 4 koordinator. Tolong bahas di grup CET pusat, CET official yang keseluruhan. Marketnya adalah IHSG dan gold. Ini marketnya. Harus di research. Tugas research yang pertama, ini dibagi kelompok ya. Research sesuai data yang ada di PPT, data planet. Dengan stepnya 7 itu tadi ya, 7 hal di atas itu kan. Kalau yang di PPT kan udah ada referensi arahnya nanti mau kemana dan seterusnya sudah ada. Tetapi yang saya minta tolong di riset sesuai data planet yang ada di PPT. Ya. Jadi misalnya yang di PPT ini adalah planetnya, coba lihat. Sun Jupiter, Sun Uranus, Sun Neptune, Venus Jupiter, Venus Neptune, Venus Pluto, Venus Uranus, ya kan? Mars Jupiter. Saya rasa udah cukup lengkap di sini. Itu dibagi kelompok. Jadi misalnya Sun Jupiter, kelompok dibagi untuk membahas, untuk melakukan riset sesuai planet. Jadi misalnya kita bagi ya, misalnya satu kelompok 3 orang. Jadi kalau di combine batch 14 tuh katakan ada 18, 24. Satu kelompok mungkin kita bagi menjadi 4 orang per kelompok. Grup name-nya Aries, Taurus, Leo, ya, Capricorn, misalnya. Atau Leo, Virgo deh, biar enak, pendek, ya. Jadi grup Aries tentukan
ngebahas apa? Ketua kelasnya yang ngebagi. Misalnya grup Aries ngebahas Sun Jupiter, grup Taurus ngebahas Venus Mars, grup Leo ngebahas ini, Virgo ngebahas ini. Dibagi rata, oke? Diuji pada IHSG dan Gold Daily Chart. Ya, Pak Cong, silakan. Kita langsung. 13 orangnya dikit, kita orang yang saya, Alga, sama Bu Jenny, Pak Rizal, yang Sun Jupiter aja udah. Gimana? Kan batch 13 orangnya dikit. Itu digabung, Pak. Saya, Bu Jenny. 13, 14 digabung semuanya. Jadi lainnya kalau bisa digabung juga Pak, lainnya Pak, kalau kita lainnya bisa Pak. Enggak. Carinya, Pak. Tadi kan saya bilang bahasnya di grup CAT Official Club besar. Keramaian Pak, nanti ribet Pak. Biar mereka lihat, nggak apa-apa. Jadi saya akan infokan bahwa ini adalah proyeknya batch 13 14 yang lain nonton. Ya. Saya juga nggak tahu, yang kita dikasih tahu siapa aja gitu. Kenapa? Oke, nanti kita kasih tahu. Oke, siap. Kalau enggak gini, oke, nanti kita kasih tahu ya di grup batch ininya siapa. Nanti admin yang akan infoin ya. Oke. Jadi bukan cuma Sun Jupiter ya, satu kelompok itu bisa ngerjain mungkin 3-4 kombinasi kan, nggak cuma satu ya. Ini tugas yang pertama, berarti tugasnya adalah kan Anda menguji dari yang ada di PPT nih ya. Kemudian tugas yang kedua, telusuri aspek apa saja yang terjadi di bulan Januari 2017. Aspek apa saja, berarti full aspek apa saja ya. Bagaimana cara melihatnya? Pakai ini tadi 2017 tanggal 31 0, 60, 90, 180. Sun, Moon, Mercury matikan dulu karena Moon, Mercury ini untuk yang mainan sangat pendek. Itu nanti saya berikan waktu kelas meeting, kita mencari yang kecil-kecil ya, planet dengan Moon. Jadi di sisi kiri mungkin kita kasih Moon, sisi kanannya semua planet. Itu kita mau main coba intraday. Nah, ini selama Januari apa saja planet yang terjadi. Ini kan. Ini Jupiter 180 Uranus, ini terjadinya selama 4 hari. Dari poin ini ya, setelah ditemukan pilih market yang memiliki impact pada aspek tersebut. Anda harus pilih market apa yang akan terpengaruh oleh ini. Misalnya Sun Pluto itu ada hubungan sama gold, karena Pluto ada hubungan sama gold. Cari di gold. Sun Uranus ada hubungan di mana misalnya? Uranus tuh ada hubungan dengan sektor apa? Dilihat PowerPoint-nya tentang planet kan. Lalu diuji. Ya. Jadi kita berusaha melihat di bulan ini ada impact ini, di market apa yang akan ada impact tentang ini. Nah, salah satu jalan lainnya adalah Anda melihat natal chart IPO-nya. Tapi kalau Anda masih bingung, kita random saja, misalnya bukan random ya, lebih cocoknya misalnya ada Venus Pluto. Ini kita fokus di Januari saja. Venus Pluto impact-nya gimana, Mars itu impact-nya gimana pada market yang kita predik ini kira-kira ada hubungan sama ini. Nah, untuk itu langsung saja Anda mungkin bisa pilih marketnya. Pilih 5 saham yang kira-kira bulan Januari
bergerak dalam reversal yang cukup banyak. Jadi nggak hanya tren, tapi reversalnya banyak. Kita mau cari turning point. 2. Pilih 10 futures pair pada daily chart. Jadi nggak banyak pastinya. Bulan Januari. Ya. Jadi pilih 10 random. Nasdaq apa segala macam. Anda lihat. Misalnya dari total yang terjadi, kok saya melihat ini ya, dari total yang terjadi ini, oke, saya melihat dari tanggal-tanggal yang terjadi ini, misalnya nih, Sun Pluto, Sun Uranus, Sun Jupiter misalnya, saya menemukan turning point di Euro USD. Daily-nya itu benar-benar kena garisnya gitu ya, turning point. Misalnya dari semua ini saya ketemu 3 planet yang ada hubungan turning point, misalnya Sun Pluto, Mars Pluto, Venus Pluto. Duh, kok bagus nih. Ya, setelah Anda menemukan aspek yang secara visual mengandung turning point, catat dan filter langsung 10 tahun ke belakang dengan menggunakan aspek yang ditemukan tadi. Sehingga di sini adalah awal mula Anda akan menemukan kombinasi baru. Oke, kita bikin grup deh, khusus batch 13-14 ya, khusus untuk project ini ya. Kita bikinnya di ini aja, nggak usah di grup pusat, tapi kita akan bikin untuk khusus 13-14 ya. Ini akan menarik sekali. Ya. Pak Gema mau tanya, Pak Gema. Ya. Yang di paling atas itu nomor 2, pilih plan kombinasi yang berhubungan dengan market yang diinginkan. Ya. Gimana ya? Kalau IHSG itu kan semua planet berarti Pak ya, kalau yang semua planet. Karena IHSG indeks saham gabungan, seperti itu Pak ya? Enggak. Pengertiannya? Tidak. IHSG nggak usah berpikir itu saham gabungan. Oke, kalau misalkan saham tertentu, misalkan Antam atau Telkom, itu telekomunikasi. Kita cari planet yang di dalamnya ada sektor marketnya dibilang telekomunikasi, misalkan Uranus, seperti itu Pak. Salah satunya bisa pendekatan seperti itu untuk awal, tapi kalau pakai pendekatan seperti itu ternyata dia tidak ada turning point, jangan pusing. Jadi kombinasi yang ada di PowerPoint dicoba dulu gitu. Kalau dari natal chartnya dilihat tanggal bisa. Di situ kan ada aspek Pak. Bisa, itu juga bisa lihat. Apa yang teraspek. Betul. Aspek tersebut kita catat dan kita lihat di bulan tertentu, tahun tertentu, nanti kita lihat yang jalan yang seperti ini, dilihat kombinasi ya Pak. Betul. Kalau mau lihat. Jadi gini, misalnya di aspeknya itu adalah Sun Square Jupiter. Waktu di natal chart lahir, tapi waktu kita nguji tidak selalu Sun Square Jupiter saja, bisa saja dia Sun, misalnya Sun dengan Jupiter juga, tetapi aspek yang berbeda. Jadi idenya adalah bahwa waktu dia lahir itu ada hubungan dengan Sun Jupiter, tetapi secara aspeknya Anda boleh coba Sun Jupiter mulai dari 0 sampai 180, paham? Paham maksud saya? Oke. Kalau gold ini semua planet juga sama Pak ya, atau udah spesifik yang seperti makanya saya bilang silakan dicoba dulu diskusi sama kelompoknya. Kalau saya kasih tahu nanti ya nggak jadi ngerti, cuma nyontek doang kerjanya. Oke Pak. Ya, karena kalau udah planetnya harus benar-benar ada paperwork dikerjain. Kalau kerja sendiri nanti pusing. Anda bisa bayangkan waktu saya bangun Astronasi di awal kan saya kerjain semua sendiri. Sekarang saya bikin tugas kelompok, lebih enak. Sehingga akan menghasilkan satu kesimpulan bersama itu.
ini latihan untuk mendapatkan gambaran. Setidaknya malam ini adalah satu kesimpulan satu gitu loh. Ya. Jadi ingat ya, planetary aspect selain mencari turning point, kita akan mencari trend direction tendensinya kan, ya. Oke, semuanya. Kita bertemu di grup line gabungan dan semoga semuanya bisa mendapatkan satu formula baru kombinasi planet untuk gold, untuk IHSG sebagai penemuan bersama, ya. Alright, sampai berjumpa di grup. Kita kerjakan mulai saat ini sampai deadline 3 hari ke depan. Berarti hari Senin malam ya, kita sudah punya hasilnya. Oke, selamat malam semuanya.